Pernah nggak sih kepikiran kalau ada kota yang hancur cuma gara-gara ada vokalis band yang ngambek? Iya, beneran. Itu pernah terjadi. Dan nggak cuma sekali, tapi beberapa kali. Dan itu disebabin oleh orang yang sama. Ayo kita bahas ceritanya. Orang ini namanya Axl Rose. Dia itu adalah vokalis dari band Guns N' Roses. Axl itu terkenal banget dengan suaranya yang gahar. Dia juga punya range vokal yang sangat-sangat tinggi, yaitu 5 hingga 6 oktav. Kemampuan ini menjadikan dia menjadi salah satu vokalis dengan jangkauan vokal terluas, bahkan melebihi Mariah Carey. Axl itu udah punya hobi menyanyi dari dia kecil. Tapi, selain hobi nyanyi, dia punya hobi lain, yaitu marah-marah di atas panggung. Axl ini emang terkenal banget punya emosi yang terlalu meledak-ledak. Bahkan nggak jarang dia berantem sama band lain cuma gara-gara hal sepele. Karena emosi yang sering naik turun, nggak jarang dia mengakibatkan kekacauan di konsernya sendiri. Bahkan, bukan hanya kekacauan, tapi kerusuhan. Sering banget konser yang harusnya berjalan dengan baik-baik aja jadi hancur, cuma gara-gara emosi. Bahkan ada beberapa konser yang menyebabkan kerusuhan skala kota. Tapi kita bahas nanti. Kita bahas dulu nih, kenapa sih Axl itu bisa emosian banget? Apakah ada hubungannya dengan masa kecil? Jawabannya ada. Axl ini lahir di Lafayette tanggal 6 Februari tahun 1962. Dia mendirikan band Guns N' Roses bersama rekannya yang bernama Tracy Gunn dan Izzy Stradlin. Mereka bertiga mendirikan Guns N' Roses di tahun 1985. By the way, nama Guns N' Roses itu adalah nama gabungan dari dua band, yaitu Hollywood Rose dan LA Gun. Tapi nggak lama dari itu, Tracy Gunn keluar dari Guns N' Roses. Posisi Tracy Gunn akhirnya digantikan oleh Slash. Slash ini adalah anggota dari band Hollywood Rose, band Axl sebelum Guns N' Roses. Bukan hanya Slash, mantan drummer band Hollywood Rose Steven Adler juga akhirnya join Guns N' Roses. Dan yang terakhir, seorang basis yang bernama Duff McKagan akhirnya bergabung dengan Guns N' Roses. Setelah melihat lowongan di koran, akhirnya line up legendaris Guns N' Roses pun terbentuk. Setelah itu mereka merilis album berjudul Appetite for Destruction pada tahun 1987. Album mereka laku jutaan kopi. Bahkan album ini masuk ke list 1001 album yang harus kalian dengarkan sebelum kalian mati. Oke, kita balik ke masa kecil Axl. Nama asli Axl sebenarnya adalah William Bruce Rose Jr. Sama dengan nama ayahnya, yaitu William Bruce Rose Sr. Ayah kandung Axl ini digambarkan sebagai pria yang bermasalah dan sering meninggalkan keluarga. Ayahnya meninggalkan Axl ketika ia berumur 2 tahun. Kemudian ibunya menikah lagi dengan pria yang bernama Stephen L. Bailey. Nama Axl Rose pun diganti. Namanya diganti menjadi William Bruce Bailey. Saat diasuh oleh ayah tirinya, Axl hidup dengan banyak tekanan. Dia sering dihukum dengan hukuman fisik yang berlebihan, walaupun ia hanya membuat kesalahan kecil. Kekerasan tersebut membuat dia trauma, yang ia bawa hingga ia dewasa. Karena kekerasan yang sering dilakukan ayahnya, Axl mengaku bahwa ia mengidap bipolar disorder ketika ia dewasa. Hal tersebutlah yang membuat Axl sangat sulit untuk mengontrol emosinya. Sejak Guns N' Roses terbentuk, sebenarnya teman satu band Axl udah ngerasa kalau Axl ini punya masalah sama emosinya. Tapi mereka itu cenderung diam dan mengabaikan emosi Axl. Karena saat itu emosinya tuh masih terbilang normal. Tapi suatu insiden terjadi. Di malam itu seharusnya Guns N' Roses mendapat kehormatan untuk menjadi band pembuka band legendaris The Rolling Stones. Konser ini dihadiri oleh 70.000 penonton. Seharusnya membuka konser band legendaris kayak The Rolling Stone bisa menjadi hal yang monumental bagi band yang masih terbilang baru. Tetapi di sini Axl malah membuat masalah. Dia membuat masalah dengan bandmate-nya sendiri. Di awal sebelum lagu pertama dimulai, dia tiba-tiba ngancem bubarin bandnya. Karena menurutnya, anggota lain itu nggak bisa diatur. Karena mereka kecanduan, zat adiktif terlarang. Mungkin sebenarnya bagus ya, dia nggak mau teman-temannya kecanduan lagi. Tapi ini seharusnya menjadi omongan di ranah pribadi, bukan di atas panggung.
Tapi bandmate-nya pun gak mau memperpanjang hal ini, karena mereka pun tahu kalau mereka tuh sebenarnya salah. Tetapi ini menjadi kejadian awal keretakan band Guns N' Roses. Emosi Axl semakin menjadi-jadi semenjak Guns N' Roses merilis album ketiga mereka, yaitu Use Your Illusion. Album Use Your Illusion itu sukses gila-gilaan. Begitu rilis, dua album ini langsung nguasain posisi 1 dan 2 chart dunia. Mereka langsung bikin tour yang sangat-sangat besar. Bahkan turnya ini melahirkan sejarah sebagai tour rock terbesar di dunia. Tapi sayangnya, karena kesuksesan ini, ego Axl makin menjadi-jadi. Di era ini Axl Rose itu punya kebiasaan yang nyebelin banget. Dia sering telat, bahkan sering cancel konser-konsernya. Bahkan kadang-kadang alasannya itu nggak masuk akal. Pernah suatu hari dia telat 3 jam. Dan tahu alasannya apa? Alasannya dia habis nonton film Kura-Kura Ninja bareng pacarnya. Selain itu, dia jadi semakin sering marah, baik ke anggota band maupun ke penonton. Tapi, ada beberapa kejadian yang saking parahnya, sampai membuat kerusuhan di kota. Dan itu terjadi karena keegoisan Axl Rose. Kejadian pertama itu di St. Louis, Amerika Serikat. Sebenarnya di awal konser berjalan seperti biasa. Tapi, menurut Axl, dia ngelihat beberapa orang yang bawa kamera profesional. Axl ngerasa risih untuk difoto-foto sama fans, apalagi itu kamera profesional. Akhirnya dia ngasih tahu ke security untuk ngusir penonton-penonton tadi, tapi security-nya malah nggak ngusir. Menurut beberapa sumber, orang yang memegang kamera itu masih berteman sama si security, makanya security nggak mau ngambil tindakan untuk mengusir orang itu. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia langsung stage dive sambil mukulin penonton yang bawa kamera tadi. Habis itu dia naik ke atas panggung dan langsung nyalahin security. Dia banting mic dan enggak balik lagi ke atas panggung. Well, thanks to the lame ass security, I'm going home. Penonton yang ngeliat kejadian ini awalnya bingung. Mereka masih ngira kalau Axl bakalan balik lagi buat nyelesain konsernya. Tapi, setelah nunggu cukup lama, Axl nggak kunjung keluar. Setelah nunggu lama, penonton pun kesal. Akhirnya penonton ngelemparin apapun yang bisa mereka lempar ke atas panggung. Aksi pelemparan ini semakin menggila. Orang yang awalnya cuma ngelempar barang ke panggung, jadi berani untuk naik ke atas panggung dan ngancurin segala hal yang ada di panggung. Segala peralatan Guns N' Roses pun rusak. Stadion tempat mereka manggung yang namanya Riverport pun jadi korban. Penonton yang marah mencabut paksa kursi dan melemparkan kursi tersebut ke arah panggung. Yang parah, kerusuhan ini nggak cuma terjadi di dalam venue. Orang yang kecewa dan kesal keluar venue sampai membuat kerusuhan. Beberapa dari mereka bahkan sampai bentrok sama pihak keamanan. Insiden ini pun memakan korban luka-luka sebanyak 67 orang dan juga memakan kerugian sebesar 200.000 US dollar. Atas kejadian ini, Axl Rose ditangkap kepolisian serta didenda sebanyak 50.000 US dollar atas tuduhan penganiayaan serta perusakan properti. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian di St. Louis, salah satu teman baik Axl yang juga anggota Guns N' Roses mengumumkan pengunduran dirinya. Izzy keluar dengan alasan karena dia frustasi dengan kelakuan Axl yang semakin semena-mena dan sering berbuat seenaknya. Selain itu, Izzy yang baru aja sembuh dari kecanduan juga merasa capek dengan kelakuan anggota band lainnya. Selain dua alasan tersebut, kejadian di St. Louis juga menjadi alasan Izzy kenapa dia keluar dari band Guns N' Roses. Saat Axl tahu berita tentang pengunduran dirinya, Axl itu sedih banget. Dia sampai nelpon Izzy berjam-jam. Dia bahkan berjanji kalau dia nggak akan kayak gitu lagi. Dia nggak akan mengulangi kesalahan yang dia sering lakukan. Tapi ternyata perkataan yang dia bilang tidak sama sekali terjadi. Axl Rose tuh nggak kapok berbuat semena-mena. Bahkan di era ini Axl itu sering banget berantem sama band lain. Mungkin pertengkaran yang paling legendaris adalah dengan band Nirvana. Mereka tuh sampai saling ejek di panggung. Tapi ada satu band lagi nih yang kesel banget sama Axl.
yaitu Metallica. Kekesalan James Hetfield dan kawan-kawan itu bukan tanpa alasan. Mereka kesal karena mereka melihat langsung kelakuan Axl yang sangat semena-mena. Awalnya mereka itu cukup respect satu sama lain. Mereka bahkan sempat beberapa kali tampil berbarengan di satu panggung. Tetapi respect itu berubah menjadi kekesalan karena Axl Rose membuat kekacauan yang sama seperti di St. Louis. Kejadian tersebut terjadi ketika mereka menggelar tur bersama di tahun 1992. Pada waktu itu, kedua band tersebut merupakan band terbesar di dunia. Mereka mengadakan tur bersama untuk mempromosikan album mereka. Guns N' Roses dengan Use Your Illusion-nya, dan Metallica dengan self-titled album, atau yang lebih dikenal dengan Black Album. Awalnya tur ini berjalan lancar, sampai mereka melakukan tur di kota Montreal, Kanada. Konser tersebut dihadiri 53.000 orang. Rencananya Metallica main duluan baru Guns N' Roses. Tapi pas giliran Metallica main, terjadi kesalahan fatal. Vokalis Metallica James Hetfield salah berdiri dan tersembur api. James luka bakar parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Konser Metallica otomatis berhenti di tengah jalan. Nah, 53.000 penonton ini udah kecewa dan panik. Pihak promotor akhirnya meminta Guns N' Roses untuk cepat-cepat naik, supaya penonton enggak ribut. Tapi tebak apa yang terjadi? Axl telat lagi. Dia ngebiarin puluhan ribu orang yang lagi gelisah itu nunggu sampai 2 jam. Ketika Guns N' Roses naik panggung, suasananya tuh udah sumpek banget. Axl mulai nyanyi. Tapi, baru juga jalan beberapa lagu, tiba-tiba dia komplain. Dia bilang monitor suaranya tuh jelek banget dan tenggorokannya sakit. Tanpa pikir panjang, Axl langsung lempar mic dan keluar dari panggung. Jika di St. Louis penonton hanya merusak panggung dan venue, di Montreal ini berbeda. Penonton sampai merusak kota. 53.000 orang yang ekspektasinya dihancurkan malam itu ngamuk sejadi-jadinya. Massa yang kesal keluar dari stadion dan turun ke jalan. Mereka mulai memecahkan kaca-kaca gedung, menjarah toko-toko, ngegulingin mobil, sampai membakar mobil polisi. Kepolisian Kanada pun kewalahan banget ngadapin amukan massa tersebut. Di malam itu, Montreal benar-benar lumpuh. Cuman karena vokalis yang mengedepankan egonya. Setelah itu, hubungan baik antara Guns N' Roses dan Metallica pun retak. Setelah Guns N' Roses menyelesaikan tur album mereka Use Your Illusion di tahun 1993, satu persatu personil band pun mengundurkan diri. Anggota band yang pertama keluar adalah Gilby Clarke. Dia merupakan pengganti dari Izzy Stradlin. Dia dipecat secara sepihak sama Axl, cuma gara-gara Axl pengen masukin teman kecilnya ke dalam band. Slash yang merasa kesal dengan hal tersebut akhirnya memutuskan untuk pergi juga. Dia merasa sudah tidak tahan dengan ego Axl yang semakin menjadi-jadi. Di tahun 1997, Duff McKagan ikut keluar dari Guns N' Roses dan hanya menyisakan Axl Rose sebagai member original Guns N' Roses. Di tahun 2000-an, Guns N' Roses muncul dengan formasi baru. Selain formasi baru, mereka juga tampil dengan konsep yang lebih baru. Mereka tampil dengan konsep yang lebih industrial, walaupun bukan murni industrial seperti Nine Inch Nails. Walaupun formasi dan konsep udah baru, tapi kebiasaan Axl untuk marah-marah di panggung masih ada. Di saat ini Axl masih sering telat, masih sering juga marah-marah gak jelas. Walaupun di era ini gak pernah ada kejadian kayak di St. Louis dan Montreal. Di tahun 2010-an Axl mulai berubah. Dia menjadi lebih bijak dan jarang marah di panggung lagi. Selain itu, dia juga selalu datang dengan tepat waktu. Di tahun 2014, Axl Rose mencoba untuk berhubungan lagi dengan rekan band lamanya. Mereka pun berbaikan. Dan di tahun 2016, Slash dan Duff McKagan kembali bergabung di Guns N' Roses hingga saat ini. BTW di bulan November ini, Guns N' Roses bakalan datang ke Indonesia dengan formasi klasiknya. Kalian juga udah bisa beli tiketnya di sini. Jadi gimana? Apa kalian akan nonton Guns N' Roses di tahun ini? Tulis pendapat kalian di komentar ya.